Selamat datang di Ditra Channel dengan berbagai cerita horor dan mistik. Hai, balik lagi di Ditra Channel. Kali ini saya akan membahas 5 desa paling menyeramkan di dunia. Di Indonesia, sebagian orang percaya ada beberapa desa yang mistis, berhantu, atau menyeramkan. Ternyata, desa-desa menyeramkan itu tak hanya hadir di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara dunia. Mari kita simak ulasan singkatnya. 1. Desa Oradour-sur-Glane, Prancis. Sekitar 72 tahun yang lalu, terjadi perang besar di desa ini. Reruntuhan bangunan dan benda-benda yang tersisa di sana menjadi bukti peristiwa bersejarah itu. Oradour-sur-Glane adalah sebuah desa kecil dengan jumlah penduduk sekitar 600 orang. Desa yang terkenal subur tanah pertaniannya ini berada di barat tengah Prancis. Tanggal 10 Juni 1944, perang itu dikenal sebagai Perang Dunia II. Desa Oradour-sur-Glane pada saat itu diduduki oleh pasukan Jerman. Ketika perang itu terjadi, mereka memisahkan penduduk pria dari wanita dan anak-anak. Sadisnya, kaki para pria itu ditembak agar tak bisa kabur, lalu dibakar hidup-hidup. Hanya 5 orang yang berhasil kabur dari pembantaian itu. Saat gagal mengaktifkan bom, tentara langsung menembaki wanita dan anak-anak dengan senapan dan granat. Setelah itu, mereka membakar semua rumah di desa tersebut sampai rata dengan tanah. Sejak perang itu terjadi, desa Oradour-sur-Glane dibiarkan tidak berpenghuni. Reruntuhan bangunan desa yang menjadi bukti dari peristiwa itu dibiarkan seperti aslinya tanpa perbaikan. Begitu juga dengan benda-benda yang tersisa seperti mobil, mesin jahit, dan alat rumah tangga lainnya. Setelah desa itu ditinggalkan bertahun-tahun, pemerintah setempat memutuskan untuk membangun desa baru yang tidak jauh dari desa Oradour-sur-Glane. Pada tahun 1958, sebuah desa baru didirikan dengan nama yang sama di dekat desa yang hancur tersebut. Namun, warganya enggan menjejakkan kaki di desa yang musnah itu. Mereka mengaku melihat roh-roh pria, wanita, dan anak-anak berkeliaran di reruntuhan tersebut pada malam hari. Bahkan tercium juga bau mayat terbakar dari bekas desa itu. Desa Oradour-sur-Glane yang sudah tak berpenghuni itu kini dijadikan sebagai monumen dan museum peringatan. Karena banyak cerita sejarah yang tersimpan di desa Oradour-sur-Glane membuat wisatawan tertarik mengunjunginya. 2. Desa Plakly-Kent, Inggris. Desa Plakly yang terletak di Kent, Inggris dihuni oleh 1069 penduduk. Dari sedikit penduduk yang tinggal di sini, banyak melihat penampakan hantu. Tak cuma 1 atau 2, melainkan sekitar 12 hingga 16 hantu. Jumlah ini memberikan desa Plakly prestasi sebagai desa paling berhantu di Inggris oleh Guinness Book of World Records. Hantu dan makhluk gaib yang ada di desa ini bermacam-macam wujudnya. Di antaranya berwujud seorang wanita yang menghantui jembatan Pinok. Ia duduk di jembatan sambil minum Jane, merokok, dan menawarkan selada air dagangannya ke orang yang lewat. Tak lama kemudian, si hantu terbakar api. Hantu yang lainnya wujudnya lebih mengerikan, seperti hantu kepala sekolah yang gantung diri. Hantu ini ditemukan oleh anak-anak. Selain itu, ada hantu penyamun Robert Dubois yang berlari sambil membawa pedang, lalu menyematkannya ke pohon.
Teriakan hantu lelaki yang jatuh dari area pembangunan juga mewarnai desa Plakli. Tak cuma hantu perseorangan saja, desa Plakli juga memiliki pub berhantu. Di luar itu, ada pula fenomena aneh, di mana kereta kuda hantu berlari melintasi desa. Hantu lainnya adalah anjing putih yang berada di luar gereja Santo Nicholas, wanita merah, serta wanita putih. Terkenal sebagai desa hantu tak membuat penduduk desa Plakli meninggalkan desanya. Mereka tetap tinggal di sana. Penduduk bahkan disebut lebih kesal dengan para turis dibanding para hantu. Pasalnya, setiap Halloween desa ini dikunjungi para penangkap hantu yang ingin melihat kejadian supranatural. 3. Desa Lowers, Skotlandia. Desa Lowers yang terletak di Skotlandia ini sempat dijual pada tahun 2016 silam. Sebetulnya bukan soal status dan harganya, melainkan ada sejarah menyeramkan di balik kisah tragis desa tersebut. Desa yang telah ada sejak abad ke-17 ini dulunya dikuasai oleh Lady of Lowers. Ia disebut-sebut sebagai tukang sihir yang pada saat ia meninggal, ia dimakamkan di dekat pohon yang dulunya sempat ia kutuk. Seorang petani bernama John Campbell menebang pohon terkutuk itu pada tahun 1895 dan ditanduk oleh kerbaunya sendiri segera sesudah melakukan penebangan tersebut. Ia meninggal karena cederanya. Seorang tetangga yang mencoba menolongnya menjadi gila dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Kuda yang dipakai untuk menyeret pohon itu juga mati tanpa sebab yang jelas. Sementara itu, sejumlah penampakan hantu wanita terus berlangsung di tempat itu, dan banyak pengunjung yakin bahwa lady itulah yang gentayangan. 4. Desa Kuldara, India. Kuldara di India dulunya dihuni oleh kaum Brahmana Paliwal hingga mereka mendadak meninggalkan desa pada tahun 1825. Menurut kisah yang beredar, seorang dewan jatuh cinta kepada putri kepala desa dan mengancam kaum Brahmana Paliwal dengan pajak yang tinggi jika tidak menyerahkan gadis itu kepadanya. Suatu malam, ia raib dan melontarkan kutukan, yaitu agar semua orang yang mencoba tinggal di desa itu akan kehilangan nyawanya. Kuldara tetap terbengkalai hingga sekarang, kecuali bagi kunjungan wisatawan dan para penyidik paranormal. Para penyidik telah melaporkan melihat beberapa penampakan yang tak dapat dijelaskan oleh nalar, atau bahkan disentuh bahunya oleh sesuatu yang tak terlihat ketika berkunjung ke sana. Yang paling menyeramkan adalah adanya jejak-jejak tangan di kendaraan setelah mereka usai melakukan penyidikan. 5. Desa Nayafutoka, Fiji. Pada Februari 2016, siklon tropis Winston menghantam desa Nayafutoka, Provinsi Ra, Fiji. Gelombang pasang bencana badai menghancurkan rumah-rumah dan menewaskan 2 orang. Salah satunya adalah lelaki disabilitas bernama Pauliasi Nayova. Pria 32 tahun itu dimakamkan di hari berikutnya, usai jasadnya ditemukan di bawah reruntuhan. Beberapa malam setelah pemakaman, Osi Balesafu yang sehari-harinya merawat Pauliasi terbangun karena anjing-anjing desa kompak menggonggong. Tak disangka Pauliasi berdiri di lapangan dan bergumam kakana, yang artinya makanan. Balsafu juga mengaku anjing-anjing menggonggong lagi di malam berikutnya, tepat di dekat kasur Pauliasi biasa tidur. Seminggu kemudian, sekelompok pemuda lari pontang-panting dari tempat mereka berkemah. Dengan wajah ketakutan, mereka mengaku pada kepala desa telah melihat Pauliasi tertatih-tatih di sekitar sana sambil minta kakana.
Mungkin di beberapa daerah lain masih banyak desa-desa yang mempunyai cerita mistis tersendiri. Dan bahkan penduduk-penduduk setempat masih percaya dengan adanya cerita tersebut hingga turun-temurun. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Selamat malam dan sampai jumpa di video berikutnya. See you!